Halo guys, welcome back with me, The Spice Guy. Saya seneng banget hari ini, kenapa? Karena di depan saya udah ada produk yang saya sendiri itu udah coba sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu di sebuah pameran di Turki. Jadi waktu itu ada pameran kayak makanan, food and ingredients, terus saya coba di sana. Dan saya suka banget sama produknya. Menurut saya ya, yang saya coba waktu itu adalah produk selai kacang terbaik yang pernah saya coba sampai saat ini. Ini versi pribadi saya, jadi terserah teman-teman ya. Nah, waktu itu saya bawa produk ini ke Indonesia, terus saya cobain ke beberapa teman dan mereka suka. Dan sekarang, setelah 2 atau 3 tahun kemudian, produk ini sudah resmi masuk Indonesia, sudah ada BPOM-nya. Nih seperti ini, sudah ada BPOM-nya. Nah, tapi saya penasaran, kira-kira beberapa tahun yang lalu sama yang versi sudah masuk di Indonesia, kira-kira sama nggak ya? Atau mungkin ada penyesuaian? Nah, saya penasaran, jadi ini akan saya coba langsung, seperti apa perbedaannya. Dan kita akan coba juga ke beberapa orang, menurut pendapat mereka seperti apa. Tapi ada beberapa hal nih yang menarik dari si brand ini. Pertama, again, rasanya juara banget. Ini saya nggak di-endorse sama sekali. Memang waktu itu saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, packagingnya bagus menurut saya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, dia tuh ada apa ya? Di sini kayak ada tekstur, ada glossy-nya. Kacanya juga bagus, nggak ngasal. Dan untuk desain, saya suka banget desainnya. Lalu di sini yang kerennya adalah dia itu ada beberapa versi atau variasi. Nah, di versi dan variasinya itu, mereka bikin adalah dengan persentase dari si kacangnya itu sendiri. Contoh misalkan ini pistasionya, yang ini ada 30%, gitu ya. Terus yang ini ada 15%. Terus, nah yang ini kenapa nyempil ya? Harusnya gabung nih. Ini 70%. Jadi dia tuh ya gelap banget, gitu. Ini yang saya suka dia dari produk-produk yang lain. Dia jujur, dikasih tahu berapa persen, dan menyediakan opsi-opsi yang lain. Kenapa sih beda ya? Mungkin kalau ada yang suka lebih strong, atau memang base penggunaannya berbeda. Ada yang buat jus, ada yang buat selai, roti, ada yang mungkin untuk tambahan, I think like martabak, maybe. This is good idea, martabak premium pakai pistachio. Tapi kita nggak akan bahas pistasionya, kenapa? Karena dia nggak cuma ada pistachio, ada almond, ada kacang mede, ada hazelnut, terus ada, kayaknya ada lagi yang lain deh. Cuman yang masuk Indonesia yang saya dapat sampelnya adalah beberapa jenis ini, gitu. So, langsung aja kita akan buka gitu ya, dan kita akan cobain satu persatu, langsung dan tanpa roti, gitu ya. Jadi mungkin pakai rotinya akan kita panggil beberapa orang untuk cobain, tapi saya mau cobain tanpa rotinya dulu nih, ya. Biar saya recall memori saya kenangan waktu di sana. Oke, kita buka dari pertama. Kayaknya saya mau pistachio dulu ya, karena saya suka banget sama pistachio. Kita buka ya. Ini dia segelnya bagus gitu ya. Niat olesan krim mengandung kacang pistachio. Dia 15% paling kecil. Dia udah ada BPOM, ini beratnya 200 gram, made in Turkey gitu ya. Mereknya Antebella, mereknya itu ya. Fistek kremasi pistachio cream. Terus di sini ada ING ya, Total Energi. Sayangnya dia masih menggunakan seperti perisa gitu ya. Kalau yang 70%, apakah pakai perisa? Kita lihat. Oh, masih pakai perisa ternyata. Tapi ya sudah lah ya. Kita akan coba rasanya seperti apa. Kita dari coba yang 15% dulu. Oh, segelnya lihat. Mantap banget. Oke, kita buka. Mantep banget ini. Tau gak sih ingetin saya sama apa? Kalau teman-teman ingat brand itu loh yang kayak wafer yang panjang itu tuh. Ya, kita makan selainya wangi-wangi mirip itu. Kita akan coba. Nah, di belakang saya udah ada sendok. Kita akan coba dari yang 15% dulu. Wow. Ini thick banget guys, yang 15% aja. Bismillah ya. Benar guys, this is the best pistachio cream. Dan rasanya masih sama seperti dulu saya coba. Gak bisa berkata-kata guys. Really, this is brand favorit saya untuk selai krim yang kacang. Brand ini, Antebella.
Dan memang produk-produk Turki memang bagus-bagus sih, terkenal ya untuk yang kacang-kacangan gini. Ini nggak berasa teksturnya, krimnya dense banget. Tapi emang manis sih. Oh good, no complaint. Just perfect gitu. Andaikan kalian bisa rasain, ini parah banget. Luar biasa. Saya jarang ekspresif seperti ini. Really guys, ini nggak di-endorse. Ini benar-benar emang enak banget. Sekarang kita akan cobain yang 30% ya. Tapi kayaknya saya butuh air minum kayaknya ya. Kita ambil dulu airnya sebentar. Boleh minta air? Nah, sambil nunggu airnya, kita buka yang 30% ya. Boleh? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi emang harus dinetralin ya. Sekarang kita akan coba yang 30%-nya ya. Kayak apa? Again, seal-nya. Bagus dia seal-nya, beneran. Kita coba. Makin dense ya. Maksudnya makin aromanya makin kuat. Karena ini 2 kali lipat dari yang sebelumnya, 15%, 30%. Kayak apa bedanya? Krimnya. Wow. Coba ya, dikit dulu. Wow. Buat kalian pecinta pistachio, ini ultimate-nya. The best-nya. Wow, nggak bisa berkata-kata guys, beneran. Enak banget. Kita akan masuk ke pistachio yang 70%. Kayak apa? Menurut saya, ini masih sama dengan 3 tahun yang lalu. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Oh, langsung puff gitu ya. Yang ini. Oh guys, ini oilnya kelihatan ya? Green banget, hijau. Tahu nggak sih ada aroma-aroma tuh yang bikin kalian relax? Buat saya salah satunya adalah aroma pistachio. Nah, ini yang ngebedain, si 70% ini adalah teksturnya lebih kasar. Coba ya. Bener-bener guys. To the moon. Ini enak banget. Cuma bedanya dia lebih kasar ya. Tekstur gerenjel-gerenjelnya itu ada. Jadi dia mau mempertahankan itu untuk di 70%-nya ini. Kalau secara penggunaan pasti beda. Karena kalau pistachio tuh yang makin dense tuh dia makin apa ya? Makin ada sedikit rasa pahit sedikit banget ya. Mungkin kayak 0,5% buat yang bisa merasakan. Makin dense. Kalau kalian emang pingin buat anak-anak, pingin yang emang just flavor aja yang soft, ambil yang 30% menurut saya. Tapi kalau kalian emang maniak pistachio, ya, ini konsumsi sih. Ini oke banget, enak. Dan dia nggak ada perisa pistachionya ya, tapi emang dia ada perisa vanilla. Jadi lebih ke nambahin rasa vanilanya aja. Tapi core-nya tetap di pistachionya itu. Saya jadi penasaran, ini udah resmi masuk Indonesia, tapi kira-kira di marketplace udah ada belum? Jadi saya coba cek di handphone, kita coba buka marketplace ya. Oh, sudah ada. Jadi ada yang ngejual itu, yang 15% ini, di 72.000. Segini 72.000 guys. Saya jujur sebenarnya bukan tipikal yang pemakai atau pengkonsumsi selai gitu ya, selai kacang-kacangan, atau jam atau pasta, saya nggak suka sebenarnya. Karena saya pribadi, saya punya mesinnya. Jadi saya punya mesin ekstraktor oilnya, punya mesin untuk bikin selai juga. Jadi saya hampir jarang mengkonsumsi seperti ini. Cuma kan bikinnya memang butuh proses ya, nggak bisa sedikit gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya pilih untuk saya bikin sendiri gitu ya. Tapi kalau kalian nggak punya mesin, kalian pengen yang instan buat usaha, mungkin kayak kalian mau kayak gelato, atau kalian mau bikin smoothies, kalian mau bikin martabak, roti bakar, apapun idenya yang kalian butuh jam, saran saya sih kalian bisa gunain produk ini.
Ini the best. Ini kalian, menurut saya belum pernah nemu seenak ini. Jadi di marketplace baru ada satu yang jual. Kayaknya saya tertarik ya kayaknya ya. Untuk hubungin suppliernya ya. Kita jual aja ya kali ya produknya ya. Saking enaknya gitu. Oke, lanjut kita akan coba yang mana lagi ya. Ini dulu ya. Kaju. Kaju itu kalau di Arab gitu ya. Atau di Turki. Maksudnya tuh kacang mede. Ini guys, belum ada sertifikat halal Indonesianya. Wajar kali ya, kan baru masuk ya. Maksudnya baru masuk, jadi belum ada sertifikat halalnya. Tapi saya yakin pasti mereka sedang mengurus gitu ya. Tahu sendiri kan, ngurus begituan nggak cepet gitu. Oke. Menurut saya mungkin memang kacang mede kan aromanya nggak kuat ya. Kita coba rasanya ya. Ini juga sama. Oh, ini 50%. 50% kacang medenya. Gula, minyak nabati, susu. Oke, saya merasa ini sebenarnya lebih kuat. Apa sih, aroma susunya tuh kecium gitu. Ketimbang si aroma kacang medenya. Oke, kita cobain ya. Wow, guys. Kayak mereka nggak ada yang fail ya produknya ya. Semuanya enak. Tapi kalau di sini saya ngerasa susunya ya yang dia tuh kuat gitu. Selanjutnya adalah kacang almond. Berapa persen dia? 40%. Menurut saya aroma almondnya nggak dapet ya. Kita lihat, kita coba. Bismillah ya. Pas dimakan baru keluar rasanya. Tapi aromanya menurut saya nggak dapet. Terus susunya yang lebih bermain di sini. Jadi rasa pahitnya juga ada. Mungkin karena saya nggak begitu suka almond kali ya. Tapi saya tetap lebih suka pistachio. Ngerasa kalau pistachio tuh kayak yang produk mereka 3 ini tuh kayak ya pistachio gitu loh. Tapi yang 2 ini saya ngerasa susu gitu ya, kuat. Walaupun ya kacangnya ada gitu di situ. Selanjutnya kita akan coba hazelnut 50%. Belum dibuka ternyata. Susah ya? Oh, akhirnya bisa. Oke. Wow. Ini hazelnutnya berasa banget. Ntar, saya ambil tutupnya dulu ya. Guys, ini hazelnutnya, lupain semua selai hazelnut yang pernah kalian coba. This is another level. Same with pistachionya. Saya waktu pameran waktu itu nggak nyobain hazelnutnya. Saya nyobain pistachionya doang. Kita cobain ya. Guys, nggak bisa berkata-kata. This is something yang, trust me ya, mungkin kalian belum pernah coba. Seberpetualangnya saya di Indonesia, saya belum pernah nemu selai hazelnut kayak begini. No, nggak kaleng-kaleng. Ini ada susunya, tapi saya hampir nggak merasakan susu. Mungkin memang hazelnutnya tuh kuat banget ya. Wow. Nah, sisa 2 ini. 2 ini adalah hazelnut plus coklat. Harusnya, kalian tahu lah mirip apa lah ya. Mirip selai coklat yang ada hazelnutnya. Kalian tahu brandnya apa. Tapi, ini yang versi si Antabele-nya ini, si Turkinya ini. Kalau ngebandingin sama yang ini, saya udah bisa ngebayangin ini bakal fantastis. Apakah betul? Kita coba dari yang ada yang 13%, ada yang 35%. Oke, kita lihat yang 13% dulu ya. Susah sekali sih bukanya. Mungkin saran ya, jadi harusnya kayak ada apa sih yang titik-titik gitu, potongan, jadi kayak mau buka tuh lebih gampang gitu ya segelnya. Oke, kita udah buka. Nah, kita cium ya. Nice.
Tapi nggak sekuat ini ya, karena ini kan dia yang ini tuh 50% ya. Ekspektasi saya kalau dia bisa bikin 50% coklat, 50% hazelnut, kayaknya bakal fantastis. Kita coba ya 13% ya. Tapi saya lebih suka kayak gini sih, kayak dia tuh jelas gitu loh. Berapa persen sih sebenarnya dia ngasih. Coba ya, bismillah. Nothing special untuk yang 13%-nya. Dia nulis nggak sih kakaonya berapa persen? Kakaonya hanya 5% guys. Jadi, saya ngerasa coklatnya nggak dapet, hazelnutnya nggak dapet. Jadi, untuk yang ini saya agak kecewa karena ekspektasi saya tadi udah tinggi banget nih sama yang ini. Mungkin kan 13%, kita coba yang lebih tinggi. Tapi enak ya, bukan nggak enak, tapi kayak nggak meet my expectation aja sih. Oke, sekarang yang Antebellum 35%. Coba ya. Loh, ini nggak ada segelnya ternyata. Oh, ada guys, nempel di sini. Kenapa bisa nempel gini? Tuh, ada ternyata, tapi nempel. Ya, wajar lah ya. Sendok terakhir untuk cobain yang 35% ini. Salah satu yang saya sangat notice dari produk selai ini, tingkat kehalusannya luar biasa. Kecuali memang yang dia memang ada teksturnya, memang dia ada sengaja tekstur. Dan itu pun yang teksturnya itu, dia tuh bisa bikin mesh-nya tuh sama semua. Jadi kayak tingkat gerenjelnya tuh sama semua. Dan yang halus beyond you can imagine maybe. So halus. Kita coba ya. Wow. Oke, ini approve sekarang. Jadi kalau tadi saya mau bandingin sama selai kacang hazelnut, coklat hazelnut yang umum, yang internasional yang beredar itu, kalau ditanya, saya pilih ini, saya prefer ini. You can feel the kokoanya, you can feel the hazelnut, berasa. Walaupun surprisingly, kakaonya sama, ternyata cuma 5%, tapi hazelnutnya naik 35%. Menurut saya, kalau dia bisa bikin yang kayak gini, 50%, atau maybe 60-70%, terus kakaonya dinaikin, like maybe 15-15%, bakal spektakuler sih ini produk ini. Oke, jadi mungkin segitu kali ya review atau testimoni dari saya, ngetesnya. Sekarang kita akan panggil orang-orang untuk cobain selai ini. Seperti apa pendapat mereka. Tadinya sebenarnya saya ingin pakai roti ya. Cuma kalau dipikir-pikir kalau pakai roti mereka akan kekenyangan kayaknya. Kalau harus cobain sebanyak ini. Jadi mungkin saya akan kasih mereka coba langsung aja kali ya selainya ya. Tanpa pakai roti. Oke, kita panggil aja langsung yuk orang-orangnya. Mari kita coba selai Antebellum. %, tapi beneran berasa gitu pistasionya, nggak lebay, terus kayak ada creamy susunya gitu. Manis, creamy, pistasionya berasa. Rasanya creamy banget, tapi ini baru yang 15% ya. Enak banget. Creamy banget, parah. Enak banget nih kayaknya buat roti. Kacang pistasionya itu kerasa lebih kental. Dia teksturnya tuh halus, lembut gitu loh. Kayak choco crunch gitu loh. Tapi ini kacang. Kok ngerasa kayak ada rasa duriannya ya? Padahal pistachio bukan durian. Kayak ada rasa sedikit pahitnya ya, terus teksturnya beda dia. Buat kalian yang suka selai bertekstur ya, kayaknya cocok nih pakai yang ini nih. Almondnya kayak kacang biasa aja, terus kayaknya lebih berasa kacang almond yang di coklat yang dijual di sini kali ya. Enak banget, lembut. Kerasa banget almondnya. Dia lembut, creamy parah gitu loh. Di ujung rasanya ngasih rasa yang nggak bisa dilupakan.
nggak terlalu kerasa ya si kacang midenya. Apa lidah saya aja ya? Ini lebih enak dari almondnya, lebih berasa gitu. Kayaknya mirip-mirip sedikit sama si peanut butter ya. Lebih light ya rasa kacangnya. Kayak makan es krim hazelnut gitu loh. Kerasa banget ini hazelnutnya. Kayaknya si Antebellum ini nggak ada yang gagal ya selainnya. Enak semua. Hazelnutnya berasa banget. Kandungan yang lainnya kayak susu-susunya gitu nggak gitu berasa ya. Hazelnutnya lebih ke highlight dia. Enak sih, tapi manis banget ya. I think this is better ya daripada selai yang merek N itu. Karena hazelnutnya lebih berasa. Si coklatnya itu kayak ada di belakang hazelnutnya gitu loh. Nggak enek manisnya. Teksturnya juga lebih cair kan ya. Lebih gampang di spread. Manis. Kacangnya berasa. Kok lebih enak yang nggak pakai coklat tapi ya. Rasa hazelnut di kedua yang ini nggak gitu berasa beda jauh ya. Masih tetap berasa, yang 13% juga masih tetap enak gitu. Rasa coklatnya juga ada kayak di belakang si kacangnya gitu. Nah ya benar, ini kayaknya kebanyakan coklatnya. Jadi kayak kerasa banget si pahit-pahit coklatnya itu. Kalau yang 15% nggak terlalu, jadi pas malah. Kalau disuruh pilih, kalau yang coklat mending yang 35 sih. Hazelnutnya lebih berasa. Dari semua varian Antebellum ini aku nggak ada yang gagal. Maksudnya rasanya enak semua. Tapi kalau disuruh pilih mana yang paling enak, aku lebih suka yang ini. Karena dia lebih bertekstur. Ini yang pistachio paste yang 70%. Karena dia lebih crunchy gitu. Sama ini, si almond cream. Nah, pokoknya dua itu sih yang aku suka. Kalau misalnya buat yang varian coklatnya, aku mungkin lebih pilih yang ini. Yang 35%. Favorit aku yang pistachio 30%. Kalau misalnya suruh milih 3, itu yang pistachio 30%, terus yang ini hazelnut 35%, sama yang hazelnut biasa. Nomor 1 yang hazelnut cream ini favorit banget sih. Terus yang almond, lalu pistachio yang 30%. Ini 3 ini the best sih. Dari rasa, lidah orang Indonesia sangat masuk sekali sini. Itu dia guys, barusan review dan komentar dari beberapa orang yang nyobain produk Antebellum ini. Sorry. Dari tadi kayaknya namanya nggak dapet saya. Emang yang melekat itu rasanya ya di mulut dan di hati serta pikiran. Tapi kadang namanya emang begitu sih ya. Apalah arti sebuah nama, asik. Oke, tadi saya barusan ngecek websitenya nih ya. Ini guys, websitenya bagus banget ya. Antebellum.com.tr ya, dari Turki. Ini websitenya bagus banget, kalian mungkin kalau mau mampir bisa cek. Oke guys, gitu aja. Jadi kalau kalian mau cari pesan produknya dari Indonesia, mungkin yang jual masih sedikit banget, kalian tinggal cari aja Antebellum pistachio atau apapun rasa yang kalian suka. Mungkin segitu aja dari saya pribadi rekomen banget, ini bagus untuk konsumsi harian maupun untuk usaha atau bisnis. Oke, segitu aja review kali ini. Sampai ketemu di review selanjutnya.